A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awrathana kitabahu wa ilmahu ja'alana min sabiqil khairati aw muqtasidi. Na'udzu min dhulmin li nafsin mufsidi. Dan nadmu fit tajwidi lit tadarusi. Nazzamtuhu bilughatil Indonesi i'anatan 'alal muridil mubtadi lil hifdzi wal fahmil asasil muhtadi. La tansanid da'wata bil khairil wafir wal 'aishi bil qur'ani hadil mustanir. Ayuhal musyahidun al-kiram, pemirsa, para pecinta Al-Quran, jamaah YouTubia, jamaah Facebookia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal musyahidun al-kiram, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita lanjutkan kajian tahsin Al-Quran, kajian tajwidul Quran melalui kitab Nazam Tajwid Metode Al-Fajr Lirik Bahasa Indonesia. Kita lanjutkan dari sebelumnya bab tarqiq, tafkhim dan tarqiq sudah kita selesaikan. Untuk berikutnya kita masuk ke hukum nun sukun dan tanwin. Yang sudah memiliki buku silahkan dilihat pada halaman 8. Insyaallah kita bacakan dulu baitnya lalu kemudian nanti kita jelaskan. Hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin ada 4. Sebelum dirinci hanya secara singkat, yaitu idhar, idgham dan juga iqlab. Ikhfa hakiki yang harus dijawab. Pertama, izhar halqi, jika nun sukun bertemu huruf halqi 6 tersusun, dibaca dengan jelas tanpa ditahan. Hati-hati jangan sampai disaktahkan. Kedua, idgham ada 2 jumlahnya, bi gunnah dan bi ghairi gunnah namanya. Bi gunnah nun sukun berjumpayanmu, bila gunnah nun sukun lam ra bertemu. Ada pula yang izhar wajib namanya, seperti idgham bi gunnah luarnya. Contohnya qinwan, sinwan, bunyan, dunya, bukan qiwan, siwan, buya, dunya. Ketiga, iqlab hurufnya hanya 1, ba sebelumnya nun sukun bertemu. Membalikkan bunyi nun sukun jadi mim, jangan sampai menyalahkan dan mengklaim. Kedua, bibir bertemu dengan ringan tanpa harus ditekan berlebihan. Jangan pula terbuka disebut furjah, ucapkanlah dengan ringan serta mudah. Keempat, ikhfa hakiki hukumnya, nun sukun bertemu 15 hurufnya. Sibda thana kam jada syakhsun qad sama, dum tayyiban zid fi tuqan dha' lima. Membacanya antara idgham dan idhar, panjangkanlah suaranya sesuai kadar.
Jangan dibaca ing ang ung semuanya, sesuaikan huruf ikhfa setelahnya. Ayuhal musyahidun al-kiram, pemirsa para pecinta Al-Quran, jamaah Facebookiyah, jamaah YouTubiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum nun sukun dan tanwin. Jadi nun sukun atau nun sakinah, ya, dan tanwin. Tanwin baris dua, fathatain, kasrotain, dhammatain. Nah, nun sukun dan tanwin ada 4. Ya, ada 4. Sebelum dirinci hanya secara singkat, maksudnya kalau secara umum masih 4. Sebelum ada rincian-rinciannya, yaitu izhar, idgham, dan iqlab, dan juga iqlab, ikhfa hakiki yang harus dijawab. Jadi 4, izhar, idgham, iqlab, kemudian ikhfa hakiki yang harus dijawab, maksudnya karena ikhfa ada ikhfa syafawi, makanya nyebutkannya lebih lengkap, ikhfa hakiki. Pertama, izhar halqi jika nun sukun. Izhar halqi. Oke, dibaca jelas, dibaca nun sukunnya jelas. Halqi tenggorokan. Karena huruf-huruf yang keluar nun sukun bertemu dengan huruf halqi. Bertemu huruf halqi 6 tersusun. Dibaca dengan jelas tanpa ditahan. Hati-hati jangan sampai disaktahkan. Ya, huruf izhar ada 6 ya, 6 tersusun, paling bawah di sini tenggorokan paling bawah, hamzah dan ha, baru di tengahnya ain dan ha, kemudian yang paling atas adnal halqi adalah ghain dan kha. Nah, dibaca dengan jelas tanpa ditahan. Oke, hati-hati jangan sampai disaktahkan. Ya, saking takutnya karena diidghamkan atau diikhfakan akhirnya disaktahkan. Kedua, idgham ada 2 jumlahnya. Ini kita selesaikan dulu, baru nanti kita baca prakteknya di contoh ya. Kedua, idgham ada 2 jumlahnya. Oke. Bi gunnah dan bi ghairi gunnah atau bila gunnah namanya. Bi gunnah idgham yang berdengung. Bila gunnah yang tidak berdengung. Bi gunnah nun sukun berjumpa yanmu, hurufnya yanmu, ya, kemudian nun, mim, dan waw, yanmu disingkat dengan yanmu. Bila gunnah nun sukun lam ra bertemu ya, nun sukun kemudian bertemu dengan lam dan ra. Nah, selain itu ada pula izhar wajib namanya. Ada izhar wajib. Tadi izhar halqi. Ini ada izhar wajib. Seperti idgham bi gunnah luarnya. Jadi kaedahnya kalau di secara kasat mata seperti idgham bi gunnah. Karena nun sukun bertemu dengan huruf yanmu tadi. Nah, contohnya qinwan, ada sinwan, ada bunyan, ada dunya. Bukan qiwan bacanya karena dilihat sekilas sama dengan idgham bi gunnah, akhirnya dibaca qiwan, siwan, salah ya. Dia dibaca izhar. Sebagian ulama menyebutkannya sebagai izhar wajib. Ketiga, iqlab hurufnya hanya 1.
Ba sebelum nun sukun bertemu ya. Nun sukun bertemu dengan ba. Itu huruf iqlab. Kemudian membalikkan bunyi nun sukun jadi mim. Tadinya nun sukun lalu berubah jadi mim. Jangan sampai menyalahkan dan mengklaim karena babnya khusus yang ini ada praktek-praktek membacanya beda guru bisa beda ya penerapannya. Makanya di sini dalam bait ini ditegaskan jangan sampai menyalahkan dan mengklaim. Artinya jangan mengklaim kamilah yang paling benar, kalian yang salah. Ya. Jangan sampai seperti itu. Kedua bibir bertemu dengan ringan. Kedua bibir bertemu dengan ringan tanpa harus ditekan berlebihan. Ketika mempraktekkan iqlab, itu kedua bibir bertemu. Mim ba'di. Ya. Tanpa harus ditekan berlebihan mim sampai berlebihan. Jangan pula terbuka disebut furjah. Maksudnya terbukanya juga berlebihan. Mia sampai bunyinya pun lain. Ucapkanlah dengan ringan serta mudah. Jadi ucapkan dengan ringan dan mudah bagi pembaca. Kemudian keempat, ikhfa hakiki hukumnya nun sukun bertemu 15 hurufnya. Nun sukun bertemu 15 hurufnya. Yang di awal-awalnya saja sif da thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Oke, membacanya antara idgham dan idhar. Tidak idgham, tidak dimasukkan, dan idhar tidak pula dijelaskan membacanya. Panjangkanlah suara sesuai kadar. Oke, ketika ikhfa untuk ditahan sesuai kadar. Ya, tidak ada kadar yang tepat. Dari ulama disebutkan 2 harokat itu tidak ada. Itu hanya inisiatif dari pengajar ya. Supaya agak-agak atau kira-kiranya ditahan selama 2 harokat. Jangan dibaca ing, ang, ung semuanya. Nah ini ada sebagian ketika ikhfa semuanya jadi kalau yang ing meskipun bukan kaf atau qaf setelahnya. Ang kadang ang. Kemudian ung juga ada. Semuanya sesuaikan huruf ikhfa setelahnya. Jadi ketika mempraktekkan ikhfa sesuaikan huruf setelahnya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian kita lihat di sini prakteknya. Pada hukum nun sukun dan tanwin. Nah, yang pertama tadi izhar halqi. Kha, ghain, ain, ha, hamzah ya. Kalau kita contohkan di sini latifun khabir. Nah, kemudian yang ghainnya fasayun ghidun. Ya, bacanya jelas ya, izhar halqi. Kemudian sami'un alim. Kemudian jangan sampai yang tadi ada diingatkan, jangan sampai disaktahkan atau ditahan sami'un alim, atau disaktahkan sami'un alim. Naron hamiyah. Kemudian huruf ha, min hamazat, minha. Oke. Kemudian bertemu hamzah ahadan abada, man amana. Kemudian idgham bi gunnah, hurufnya tadi yanmu ya. Yauman yaj'alu kalau yang ya. Lalu kemudian yang nun lan nadkhulaha
atau kalau tanwinnya yauma idzin na'imah. Kemudian huruf mim, mim mahis atau nasibum mimma untuk tanwin. Kemudian terakhir waw, thayyibau washkuru miwaq. Idgham bi gunnah. Lalu kemudian idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah hurufnya lam dan ra. Nun sukun bertemu atau tanwin bertemu dengan lam dan ra. Khairal lahum walakin liyatma'in 'ishatir radiyah mir rizqillah. Oke, mir. Kemudian izhar wajib. Tadi itu ya. Sinwan, qinwan, bunyan, ad-dunya. Jangan sampai diidghamkan. Karena secara kasat mata nun sukun bertemu dengan huruf waw, bertemu dengan huruf ya. Kemudian yang kelima iqlab. Nah, anbiya amadam ba'ida min ba'dih sami'un basir. Jadi perhatikan di sini ada catatannya tadi, jangan sampai mengklaim. Karena biasa pada prakteknya ada yang mempraktekkan intibaq tam. Anbiya mim ba'dih. Ada yang praktekkan seperti nempel ya, agak nempel cuman ada purjahnya sedikit, sekedarnya saja. Min ba'dih. Nah, ada yang lebih purja lagi, min ba'dih. Kalau yang purjah terlalu purjah, kita atau purjah terbuka, mulut terbuka, itu tidak kita ikuti. Biasanya yang sekedar nempel itu qurra atau ulama Mesir ya. Kalau yang tertutup secara sempurna itu biasanya ulama Syam. Kemudian yang kelima, nah ini ikhfa hakiki. Hurufnya tadi sif dzatsana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan ba'dhalima. Oke, kita ambil yang ujung pangkal atau awal-awal hurufnya saja. Shad, dzal, tha, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, bod, dha. Contohnya amalan salihah. Oke, sesuai sama huruf yang setelahnya. Huruf setelahnya isti'la. Jadi ketika ditanwinkan atau ketika diikhfakan juga ikut suaranya menebal. Amalan, bukan sekedar amalan, amalan salihah. Tunzirhum, tunzirhum. Oke, dhammah disempurnakan, dhammah tun baru taraju' ya, tunzirhum. Kemudian yauma idzin samaniyah min samarah. Huruf kaf ankala malakun karim.
Kemudian huruf jim, wa in janahu khalqan jadida. Nah, ini yang jangan sampai ang ing ung tadi. Ada yang masih pemula membacanya khalqan jadida, padahal setelahnya huruf jim. Khalqan jadida. Nun shin, nun shizuha rasulan rasulan syahida. Jangan sampai yang ing ang ung tadi, rasulan syahida. Salah ya. Sesuaikan huruf ikhfa-nya. Kemudian huruf qaf, min qarib rizqan qalu. Kemudian huruf sin, fa'ansa basharan sawiyya. Dal, min diyarihim wa ka'san dihaqa. Kemudian huruf ta, tahira. Kemudian qauman taghin. Huruf zai, fa in zalaltum ghulaman zakiyya. Kemudian huruf fa, yatima fa'awa. Jadi huruf fa ketika diucapkan pas pertama sekali tidak juga terlalu terbuka ya. Yatima, susah juga ikhfakannya. Pertama dia sudah mendekati huruf fa dulu, baru kemudian sempurna. Yatima fa'awa anfaqtum. Oke. Huruf ta, jannatin tajri walan taf'alu. Huruf dad, makanan dayyiqa, makanan dayyiqa. Kemudian mandud. Huruf dha, dhillan dhalila, walakin zalam. Beda sekedar walakin. Kalau walakin kanu, oke. Kalau dha huruf isti'la, jadi ikut tafkhim. Walakin zalamu. Ayuhal musyahidun al-kiram, jamaah Facebook ya, jamaah YouTube ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi bab nun, sukun dan tanwin. Ya, sudah kita sampaikan semua dan sudah juga kita praktekkan contoh-contohnya. Semoga dapat dipahami, semoga dapat dicoba dan dipraktekkan, terus latihan di rumah sehingga mudah-mudahan bacaan Al-Qur'an kita semakin membaik. Yang kita harapkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.